mu'alif rahimakumullah. Mati. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu mu'alif rahimakumullah Rahimahullah. wa anfa'ana fi ulumihi bidaroina uh, faslu wa yukrahu fi sholatil tifatuhu wa rafa'u basarihi ila إلى السماء. dan sama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. Hari ini kita lanjutkan kajian tentang kitab shalah di bab sifatis shalah. Lebih tepatnya fasal ini membahas tentang hal-hal yang makruh dilakukan ketika sholat. Ya, tentu nanti di dalamnya juga dibahas ya beberapa hal yang makruh, beberapa hal yang juga dibolehkan. Ya, namun seringkali dikira dilarang atau sekedar makruh di dalam sholat. Wahya kama yali, di mana mu'alif rahimahullah mengatakan yukrahu fi salati iltifatuhu. Tahu iltifat? Jadi iltifat itu semacam menengok, ya, menengok ke kanan maupun ke kiri. Ya, yukrahu fi salati iltifatuhu. Jadi maksudnya menengok ke arah selain kiblat. Ya, di mana disebutkan menengok ke arah yang lain ini sebagai ikhtilas, ya, sebagai eh, mencuri kesempatan, ya, sebagai mencuri-curi ya, di mana syaitan juga mengambil kesempatan di sini dari sholat seorang hamba. Dan orang itu ketika sholat dan menengok ke arah yang lain, bukan hanya wajahnya yang nengok, ya, tapi hatinya juga menengok, ya, dan jauh dari kehusyuan ketika sholat. Allah Azza wa Jal juga eh, seolah-olah ketika kita sholat itu menghadap kepada Allah secara langsung, ya kan ya. Makanya disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza di mana Nabi SAW ya, bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi idza shalla." Jadi kalau kita sholat itu kita lagi ngadep sama Allah. Makanya kalau kita ada di luar masjid dan terpaksa untuk meludah, ya, mengeluarkan ludah dari ketika kita sholat, maka jangan ke depan, ya, karena kita sedang menghadap kepada Allah. Ya, nanti ada pembahasan khusus bagaimana adab eh, membuang ludah, ya, atau air liur ketika salat. فإذا التفت فإنه يكون قد أعرض عن الله. Ya, kalau dia nengok ke arah yang lainnya seolah-olah dia juga berpaling dari Allah. Kemudian, nah, yang mirip dengan iltifat adalah raf'u basarihi ila sama. Ya, ini menghadap ke mana? Menghadap ke langit. Sama, jadi menghadap ke atas gitu ya. Karena yang masyru' ketika sholat lihatnya kemana? Ya, pandangan kita, ya, selain badan kita ngadep kiblat, pandangan kita menghadap ke atau memandang ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud. Nah, Wa iqa'uhu wa waftirashu dira oh. dira'ahi sajidan Nah, wa abasuhu wa tasurruhu. wa takhassuruhu. Nah, jadi tadi eh, pandangan kita yang menghadap ke sujud itu adalah salah satu cara untuk khusyuk, ya. Salah satu cara untuk khusyuk dan salah satu agar hati kita fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Dari riwayat Al-Baihaqi di dalam sunannya, dari riwayat yang mursal dari Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a ra'sahu ila sama." Ya, Nabi dahulu ketika salat
sempat ya, mengangkat kepalanya mengadah ke langit, ya, kemudian melihat ke sana dan kemari. Fa'anzalallahu azza wa jalla qad aflahal mu'minun. Kemudian Allah menurunkan ya, ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, adalah orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Ya, kemudian ketika diturunkan ayat itu, semenjak itu salatnya ya menghadap ke tempat sujud, ya, ke atas tanah. Ya, jadi itu di antara cara ya, dan tanda-tanda salat yang khusyuk. Ya juga di dalam hadis yang sahih, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum ila as-sama' aw la tukhtafanna absaruhum wa la tarji'u ilaihim. Ya, jadi ini ada semacam ancaman bagi kaum yang mengangkat pandangannya ke atas langit. Nah, kemudian yang makruh berikutnya di dalam matan yang lain disebutkan juga taghmidhu ainaih. Taghmid ainaih. Ya, jadi taghmid ainaihi itu masih berkaitan dengan mata, ini menutup, memejamkan mata, ya, merem. Ya, disebutkan memejamkan mata ketika sholat atau ketika ibadah ini tasyabuh dengan Yahud. Ya, karena sholatnya kaum Yahudi disebutkan mereka itu sholatnya sambil merem. Ya, dan kita diperintahkan untuk tidak bertasyabuh dengan mereka. Nah, kemudian iqa'a. Ada yang tahu iqa'a? Jadi iqa'a itu dengan gambar mungkin lebih jelas. Iqa'a. Hilang tuh. Nah, al-iqa'a fi shalah. Nah, jadi duduk seperti ini. Hmm. Pernah lihat ya duduk seperti ini ya? Al-iqa'a. Ini namanya iqa'a. Jadi duduknya seperti ini itu juga makruh. Ya, memang iqa'a itu ada macam-macam ya. Yang pertama ada yang si kakinya ini ditidurkan. Ya, kemudian telapaknya menghadap ke atas, kemudian duduk ya, di atas kaki tersebut. Ini iqa'a juga, tapi ya, masih mending. Kemudian ada iqa'a kedua, ya, ada juga yang apa namanya, duduknya langsung ke atas tanah, kemudian kakinya ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya, kayak bentuk W begitu. Nah, ini juga iqa'a namanya. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang kita lihat di sini, dia jarinya ya, ya, nempel ke atas tanah, kemudian tumitnya menghadap ke atas dan duduk di atas kaki. Ini namanya iqa'a. Nah, ini namanya iqa'a. Ya, disebutkan di dalam pendapat Musannif rahimahullah, ini makruh. Ini makruh. Namun, sebagian ulama, nah ini ada yang khilaf ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan dia mustahab. Ya, karena di dalam Sahih Muslim ya, disebutkan innaha mustahabbah. Nah, itu di dalam gambar yang malah disebutkan ya. Qala Tawus, qulna li Ibn Abbas radhiyallahu anhu fil iqa'a 'ala al-qadamain faqala hiya sunnah. Ya, disebutkan dia sunnah. Ya, kata Ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam beberapa kondisi iqa'a juga sunnah. Ya, tetapi tidak yudawam. Ya, jadi tidak selalu begini ketika iftirash. Jadi hanya dalam beberapa kondisi, ya, terutama yang sholat di atas gunung misalkan yang pakai sepatu tebal gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa duduk. Ya, maka kadang-kadang ik'a dalam kondisi demikian tidak tidak masalah. Ya, tapi kalau sholat di masjid kemudian dijadikan rutin, ya ini tidak baik. Ya. Jadi untuk keluar dari khilaf para ulama, hendaknya kita jangan biasakan ik'a kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Jelas insya Allah ya. Ini ik'a. Nah, kemudian waftirashuhu dhira'aihi sajidan. Iftirash dhira'aihi. Ya, jadi ketika sujud, sajid, dimakruhkan juga bagi kita untuk me, apa namanya?
melepaskan, bukan melepaskan, menempelkan kedua lengan kita, ini apa namanya, sikunya di atas tanah. Jadi sujud kemudian ditempelkan sikutnya di atas tanah. Ini juga makruh ya, karena disebutkan dia tasyabuh bil kalb. Ini tasyabuhnya bukan dengan kufar lagi, tapi tasyabuh dengan kalb. Nah, ini kalb yang nemenin Abu Wahyu di search ini banyak ya. Nah, kemudian wa abathuhu ya. Ini juga makruh nih abath. Apa abath? Ya, abath itu kayak sibuk main mainin apa aja yang ada. Ya. Jadi banyak gerakan ya, mainin Hmm. jenggot misalkan, Hmm. disisir-sisir, itu abath namanya. Atau mainin Abas. kepala, mainin peci gitu ya. Atau di bajunya ada kancing, Masya Allah nih kancingnya bagus diputer-puter. Gitu. Ini abad. Silanan. Ya, ini abad tanpa hajat. Tentunya kalau nggak ada hajat, jangan sibuk ya, jangan sibuk sendiri mainin. Apalagi abad dengan handphone ya, ini muskilah juga ya. Ya, jadi jangan sibuk ya. Jangan kita tersibukkan ya nunggu imamnya ini bacaannya panjang, kemudian sibuk dengan anggota badan sendiri atau dengan pakaian. Ya, ini nggak boleh ya. Ini makruh dan ini sebagai tanda ya, dari tidak adanya khusyuk. Ya. Di dalam asar yang mauquf ya kepada Hudzaifah bin Yaman, di mana beliau mengatakan, "Lau khasya'a qalbu hadza sakanat jawarihuhu." Seandainya hati ini khusyuk, pasti anggota tubuhnya juga sakan, sukun, ya. Sakanat akan tenang. Ya, jadi jangan kita sibuk ya dengan abas tadi. Nah, dan yang diminta di dalam salat adalah khusyuk ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Khasyuk. Ya. Apa itu khusyuk? Ini dalam Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa khusyuk huwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Jadi khusyuk itu hudurul qalb. Hati itu hadir. Hati itu hadir ketika salat dan jawarih, ya anggota tubuh, ya dan lain sebagainya ini sukun, ya semuanya tenang dan diam. Nah, kemudian dimakruhkan juga takhassur. Ya, takhassuruhu. Apa takhassur? Ya, takhassur ini dari khasirah. Ya, wad'u yadayhi ala khasirah. Jadi khasirah ini kayak pinggang. Ya, di pinggang. Jadi nggak boleh naruh tangan di pinggang. Kayak orang nungguin gitu. Tahu ya, di pinggang, Hmm. dipegang pinggangnya kayak orang sombong atau orang Hmm. nungguin. Hmm. Ya, disebutkan juga ini tasyabuh dengan Yahud. Nah, kemudian juga, tafadhal, Wa tarafuhu wa farqa'atu asabi'ihi wa tasbikuha wa wa tashbikuha. ay wa tasbikuha Nah, wa Hasan. ay Barakallahu fiik. Tarawuh, apa tarawuh? Tahu mirwahah? nirwaha. Apa mirwahah? Kipas. 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 Nah, ini lagi sholat gitu ya, AC-nya mati malah kipas-kipas. Nggak boleh, ini makruh juga. Mau kipas pakai tangan, mau pakai buku, mau pakai mirwaha elektronia, yang dipegang tentunya. Ini makruh ya. Ini makruh karena ini juga di antara harakah, ya, di antara bergerak di dalam salat. Nah, dan banyak gerakan dalam salat nanti bisa membatalkan. Kita lihat ya nanti patokannya apa. Wa yukrahu farqa'atu asabi'ihi. Ya, farqa'ah. Ya, farqa'ah ini mirip dengan isimnya, farqa'ah. Jadi membuat suara dari jari, dipletekin gitu ya, dikeretek-keretekin. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh, ya, dikeretekin keluar suara dan Hmm. disebutkan ini ya dulu alal kasal. Ya, ini menunjukkan kemalasan dan menunjukkan tidak ada hadir hati. Wa yukrahu tashbikuha. Ya, kalau farqa'ah tadi dibunyikan, dipraktekkan. Kalau tashbik ini di dimasukkan sela jari-jari ke sela yang lain. Jari dimasukkan ke sela jari-jari yang lain. Tahu ya kalau tangan, ya kadang-kadang kita nunggu kan jarinya dimasukkan ke sela-sela. Apa istilah Hmm. bahasa Indonesianya itu? Ya, intinya dimasukkan satu jari ke jari yang lain ini tidak boleh.
Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tufakki' asabi'aka wa anta fis salah. Jadi nggak boleh. Dan Rasulullah SAW ya pernah melihat seorang pria yang memasukkan di antara jari-jarinya, ya seorang pria yang memasukkan jari-jarinya ketika salat, dimasukkan ke sela-sela jarinya. Fafarraja Rasulullah SAW asabi'ahu, dan Rasul pun melepaskan, ya, dan mengeluarkan jari sang pria tadi dari sela-selanya. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ka'ab ibn Ujrah. Nah, tafadhal. Juga dimakruhkan wa an yakun. Wa ayyakuna hakinan au bi hadrati ta'ami yastahi. Nah, nah, jadi nggak boleh juga haqin. Apa haqin? Haqin lil baul, hah? Haqin lil akhbathan. Ya, haqin itu kayak orang yang menahan buang air. Nah, nggak boleh nih. Nah, ya dia makruh ya. Dia masuk ke sholat tapi sambil menahan baul. Ya, akramakumullah, menahan buang air kecil ini menyibukkan pikirannya ketika ketika sholat. Sama juga ya ketika dia menahan diri untuk buang air besar. Akramakumullah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata fi hadrati ta'am, ya tidak ada salat ketika ta'am ya, sudah dihadirkan, wala huwa yudafi'ul wala yuhu wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak juga ketika dia menahan dua akhbathan, yaitu baul dan ghaid, menahan buang air kecil maupun menahan buang air besar. Kemudian ya, au bihadrati ta'amin yashtahih, ya atau juga dimakruhkan mulai salat ketika datang ya, makanan sudah disajikan, tapi makanan yang yashtahihi, yang dia inginkan, yang dia udah tunggu-tunggu, yang dia sudah damba-dambakan, supaya hatinya tidak sibuk ya, terhadap makanan tadi, terus kepikiran sholatnya ya, kemudian jadi sibuk sholatnya dan buru-buru ya. Makanya tadi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, la salata bihadrati ta'am. Ya, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, idza hadara al-'asha wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Ya, kalau asyanya sudah ada dan ya, sholat waktunya sudah masuk, jadi didirikan, maka mulai dari asya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik. Tentu ini apabila makanannya sangat menggoda, ya udah ditunggu-tunggu, udah kelaparan. Nah ini sampai mengganggu sholat, maka mulai dari makanannya. Tapi kalau nggak ada syahinya, tidak ada nafsu, tidak ada tadi ta'alluq dengan ta'am, maka tidak masalah. Silahkan sholat tanpa memikirkan makanan tersebut. Nah, wa yukrahu Watak aydan. takrarul fatihati la jama'u suwarin fi fardi kanafli. Nah, dan juga dimakruhkan takrar al-Fatihah. Nah, jadi baca Fatihahnya diulangi ya, berkali-kali di dalam satu rakaat. Ya, jadi satu rakaat Fatihahnya cukup satu saja. Kalau sampai diulangi, ini makruh. Lianna qira'at al-Fatihah rukun. Ya, karena Fatihah ini adalah rukun dari arkan as-salah. Ya, dan rukun nggak boleh diulangi. Ini rukun ini masalah. Ya, cuman Fatihah ini rukunnya masih rukun qauli. Ya, rukun qauli, rukun yang bentuknya ucapan. Ya, maka mengulanginya ini makruh. Tapi kalau rukun yang fi'li, rukun yang perbuatan kayak ruku, sujud, ya. Jadi satu rakaat rukunya dua kali misalkan. Salatnya salat subuh, ya. Atau sujudnya jadi tiga kali. Kalau sengaja, ya, yang rukun fi'li ini dia ulangi, maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau rukun fi'li tadi, rukun yang perbuatan, ruku, sujud, itu lupa dia ulangi, ya kalau lupa berarti tinggal sujud sahwi. Nah, itu sujud sahwi. Baik, barakallahu fiik. Potongan yang berikutnya ya adalah hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin bagi sebagian orang dikira tidak boleh. Nah, jadi ini ma la yukrahu fi shalah. Apa yang tidak makruh ketika sholat. So, Tadi potongan terakhir tadi sempat dibaca ya, la jam'u suwarin fi fardin. Jadi boleh mengumpulkan suwar, ya, mengumpulkan beberapa surat ya di dalam sholat
fardu sebagaimana boleh juga di salat nafilah, di salat sunnah. Kenapa disebutkannya begini? Karena di dalam salat sunnah Nabi SAW ada riwayat ya, di mana beliau menggabungkan beberapa surat di satu salat lail. Ya, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah di mana Nabi SAW pernah salat lail, salat malam bersama Hudzaifah bin Al-Yaman dan membaca di dalamnya surah Baqarah, thumma bin Nisa, thumma Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, kemudian la yamurru bi ayati rahmah, ya, tidaklah beliau membaca ayat rahmat kecuali berhenti sejenak dan meminta. Dan tidaklah sampai kepada ayat azab kecuali berhenti sejenak dan memohon perlindungan. Jadi itu tadi di dalam salat nafilah. Nah, dalam mazhab fakadzalika fil fardhah, di dalam salat nafilah dia boleh mengumpulkan beberapa surat, maka juga boleh di dalam salat fardu. Nah, ini tidak boleh, tidak masalah. Ya, karena apa yang boleh di salat nafilah juga boleh di salat fardu, kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk salat nafilah atau salah satunya. Nah, kemudian yang tidak makruh juga di dalam salat. Walahu walau rudul mar baina yadayhi wa addu ayyi wal fathu ala imamihi. Nah, ini tiga hal ya. Walahu raddul mar baina yadayh. Ya, bahkan sebagian disebut yajib. Bahkan wajib untuk raddul mar baina yadayh, untuk menahan orang yang ingin lewat di depan dia ketika sholat. Tentu ini selama lewatnya pas ya, betul-betul di depan dia atau di antara dia dengan sutrahnya. Tapi siapa yang boleh seperti ini? Ini untuk orang yang sholatnya munfarid, sholat sendirian, dan untuk imam dalam sholat jamaah. Nah, jadi harus ditahan. Ya, kalau sholat sendiri atau dia sebagai imam. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum ila shalah", apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk salat, melaksanakan salat, "fala yada ahadan yamurru baina yadayhi", maka jangan dia biarkan seseorang pun lewat di depannya ketika dia salat. Fa in aba falyuqatilhu. Ya, kalau orang itu melawan, ya nggak mau, nggak nurut, yuqatilhu maksudnya yudafi. Jadi betul-betul ditahan. Ya, bukan yuqatil diperangi, ya, maksudnya betul-betul ditahan ya dengan tegas. Fa inna ma'ahul qarin. Ya, sesungguhnya bersamanya ada qarin ya atau syaitan. Tapi ini kalau salat sendiri ya atau dia sebagai imam. Kalau makmum gimana kalau makmum? Ya, kalau makmum nggak, jangan dia tahan orang lewat. Kenapa? Karena sutranya imam. Karena makmum ini sutrahnya adalah sutrah Imam. imam. Jadi kalau salat jemaah yang punya sutrah itu imam. Ya kalau makmum dia tidak masalah. Makanya kadang-kadang apalagi di beberapa masjid yang ramai atau di Masjidil Haram, kalau sudah sholat jemaah makmum, ya nggak apa-apa. Biarkan orang lewat. Kasihan dia juga nggak bisa lewat. Nah, baik. Walahu addul ay. Ya, menghitung. Ya, jadi boleh ketika sholat dia menghitung ayat. Pakai tangan misalkan ya, supaya tidak kelewat ayatnya bagi yang baru dia hafal atau yang sebagainya. Nah, itu boleh. Wal fathu ala imamihi. Ya. Jadi fathu ala imamihi ini semacam mengingatkan. Ya, misalkan imamnya lagi baca surat, ya mau panjang maupun pendek, kemudian tiba-tiba lupa nih. Imamnya tiba-tiba lupa. Istilahnya kalau dalam sholat itu, istilah syar'inya ughliqatil qira'ah alaih. Jadi tertutup. Ya, hafalannya tiba-tiba tertutup. Qira'atnya tiba-tiba tertutup. Lupa. Ini diingatkan sama makmum. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ughliqatil qira'atu alaihi wa lam yurda alaihi ahad. Karena Nabi SAW pernah lupa yang membaca ayat. Maksudnya lupa itu jadi berhenti sejenak ya, tidak ingat apa yang harus dibaca setelahnya. Kemudian nggak ada yang menjawab, nggak ada yang mengingatkan, tidak ada yang fatih. Falamma sallam, kemudian ketika beliau salam, qala li Ubay ibn Ka'ab. Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Aina ant? Kamu di mana wahai Ubay? Kenapa tidak membantu saya mengingatkan bacaan yang lupa?"
Ya, tentu dengan adabnya, ya, dan di beberapa masjid itu ada yang memang tugasnya khusus ya untuk fatah ala al-imam. Biasanya nggak jauh-jauh dari imam, biasanya dekat, ya, di belakangnya pas atau samping kiri dan kanannya. Kalau yang jauh, ya tunggu dulu, ya barangkali yang dapat tugas ini sudah bisa memfatah, ya alhamdulillah. Jadi nggak perlu semuanya ramai semasjid begitu ya. Biasanya sudah ada ditugaskan, apalagi di masjid-masjid ya yang besar. Nah, betul. Wa libasus saubi uh, wal imamah. Boleh imamah. Ya, jadi boleh juga lubsus thawb ketika sholat. Ya, maksudnya apa? Misalkan lagi bangun dari ruku, ada yang lepas nih pakaiannya, jaketnya atau apa, ada yang longgar, boleh dirapihkan, tentu dengan hajat ya, tidak memperbanyak gerakan. Ya, atau imamah juga sama. Ya, jadi lagi pakai imamah atau pakai gutrah atau pakai shimak atau pakai peci juga sama ya. Tiba-tiba waktu bangun tidak pas ya posisinya atau pengen jatuh, nah ini boleh dirapihkan. Boleh dirapihkan. Karena di dalam sholat kita diminta untuk tajamul. Ya, ketika sholat juga kita diminta untuk rapih. Nah, Wa qatlu hayyatin wa aqrabin wa qaml. jadi boleh juga qatlul hayyah, membunuh hayyah. Apa hayyah? Binatang Ular. yang hidup. Ya. Ular. Hayyah ini ular. Atau akrab. Apa akrab? Kalau jengking, Ranking. Ya, jadi hewan-hewan yang berbahaya. Atau kamel. Ya, kamel ini semacam semacam kutu. Ya, kutu yang menghisap darah. Ini kamel. Ini mengganggu. Ya, kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Hibban dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Uqtulul aswadain." Ya, bunuhlah dua aswad. Ya, dua hewan hitam. Ada hayyah, al-hayyah wal aqrab. Ya, ular dan kalajengking fi shalah, walaupun di dalam sholat. Ya, misalkan gimana nih kalau kita sholat mau membunuh ular, mau membunuh kalajengking? Nggak bisa pakai tangan kosong dong. Ya, kecuali punya kemampuan khusus ya silahkan. Tapi kadang-kadang kita perlu ambil tongkat, perlu ambil golok, perlu ambil barang sesuatu, boleh ya. Ambil yang dekat, ya atas semampunya, ya, kemudian dibunuh walaupun ketika sedang sedang sholat. Ya, tentu ini semampunya ya. Nah, qamal juga sama. Ya, qamal yang mengganggu, ya, yang yu'zi, yang apa namanya, mengganggu juga kesehatan. Ya, ini juga boleh dibunuh ketika ketika sholat. Nah, fa in atolal fi'la au urfan min ghairi dzurur mhm. Wala wala tahrikim batalat walau syahwa. walau syahwan. Jadi ini patokannya apa sih, gerakan yang membatalkan sholat? Apa gerakan yang membatalkan sholat? Dari tadi kan bergerak itu kita sebutkan. Gerakan yang membatalkan sholat, ya. Fa in atalal fi'lu. Seandainya gerakannya tawil, panjang, banyak secara urf. Nah, jadi kalau secara urf ini kayak gerakannya bukan orang sholat lagi nih. Banyak gerakannya. Min ghairi darurah, tanpa ada darurah. Wala tafriq. Ya, juga gerakannya berlanjut. Ya, tawali. Ya, maka ini bisa membatalkan sholat. Ya, makanya tadi kita sebutkan yang terpaksa tadi untuk membunuh ular, membunuh kalajengking, atau kutu tadi kan terpaksa bergerak. Nah, itu bergeraknya hanya sekadarnya saja. Ya, sekadarnya dan seperlunya saja. Kalau dia bergeraknya lebih dari kebutuhannya, kemudian berlanjut, ya, pergerakannya ini bisa membatalkan sholat. Nah, jadi yang membatalkan harokatnya banyak, tanpa hajat, ya, kemudian tawala, apa namanya, berlanjut. Ya. Ya, maka ini toolnya banyaknya nanti kembali kepada urf. Nah, walau sahwan, walaupun dia lupa, ya, walaupun dia dia lupa tapi terlalu banyak gerakannya tadi, maka sholatnya bisa menjadi batal. Nah,
Fadhil Syekh. Wa yubahu qira'atu awakhiris suwari wa awsatiha. Jadi boleh. Jadi boleh baca Quran, maksudnya setelah Al-Fatihah, surat-suratnya gimana bacanya? Boleh baca dari akhir surat, boleh baca dari akhir-akhir surat. Ya, boleh juga baca dari awal apa namanya? Ausat suar. Jadi potongan tengah. Ya, boleh. Ya, misalkan dia baca akhir surah Al-Hasyr, akhir surah Al-Baqarah, potongan terakhir dari surah Ali Imran, atau potongan-potongan ayat, potongan-potongan surat di tengah-tengah juga boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah sholat ketika sholatul fajr di rakaat pertama di mana beliau membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, ini di surah Al-Baqarah, dan di rakaat yang kedua Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, ini di surah Ali Imran. Nah, ini di tengah-tengah surat, dari tengah-tengah surat. Ya, cuman disebutkan ini di nafilah. Di nafilah, dan apa yang boleh di nafilah boleh juga di fardhah. Ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu. Ya, bacalah apa yang bisa. Nah, apa yang bisa dibaca dari Al-Quran. Nah, namun Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, ya, ini beliau memandang untuk akhir surat dan tengah surat ini khusus di nafilah, khusus sholat sunnah. Ya. Adapun faraid ada, ya, riwayat-riwayat dari Nabi SAW membaca potongan-potongan, tetapi itu awail suwar. Ya, jadi dari awal surah. Ya, bisa juga satu surat tapi dibagi dua rakaat misalkan. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Ya, dan ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah lebih dekat kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah apa yang dilakukan apabila sang imam ya tiba-tiba lupa di dalam salatnya. Nah, Wa idza nabahu syai'un sabbaha rajulun was wasaffaqatim ra'atun bi batni kaffiha ala dzaril ukhra. wa idza nabahu syai', apabila sang imam tiba-tiba lupa ya di dalam salatnya, misalkan berdiri tapi belum tasyahud awal atau sujud tapi belum ruku', ya maka para makmum ini mengingatkan imamnya ya sesuai dengan petunjuk petunjuk sunnah. Bagaimana petunjuknya? Kalau laki-laki, kalau laki-laki sabbaha rajul. Ya, kalau laki-laki bertasbih, bilang subhanallah. Ya, wa saffaqat imra'atun bi batni kaffiha ala dhahril ukhra. Adapun kalau wanita, jemaah wanita dia menepuk ya, tangannya ke punggung tangan yang satu lagi. Wala tatakallam. Dan jangan berbicara, jangan bersuara. Ya, jadi ini kalau perempuan tidak bersuara, hanya menepuk tangan saja, ganti dari tasbih. Ya, di mana Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat hadis Sahal bin Sa'ad, "Idza nabakum syai'un fi salatikum falyusabbihur rijal wal tusaffiqun nisa." Wal tusaffiqun nisa. Jadi laki-laki itu bertasbih subhanallah, tapi kalau perempuan dia bertasfiq ya, atau menepuk tangan kanan ke pundak tangan yang kiri. Nah, jadi Nabi menyebutkan tasfiq ini khusus untuk nisa ya. Jadi yang laki-laki jangan tasfiq. Ya, atau yang perempuan jangan bertasbih. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah apa yang dilakukan apabila kita terpaksa, atau bagaimana adabnya apabila kita terpaksa untuk membuang ludah ketika sholat. Nah, Wa yabsuqu fis sholati an yasarihi wa fil masjidi fi thawbi. Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila dia sholat di luar masjid. Kondisi yang kedua, apabila dia sholat di masjid. Kalau dia di luar masjid, dia busuku fi sholati an yasarihi, dia meludahnya ke Kiri. bagian kiri. Ya, nggak boleh ke depan, nggak boleh ke kanan.
Ya, jadi kalau meludah ke kiri bolehlah iltifat sedikit, menengok sedikit ke kiri untuk meludah tidak masalah. Ini apabila di luar masjid. Wa fil masjidi fi thawbihi. Tapi kalau di masjid dia meludahnya kalau terpaksa untuk membuang ludah, maka hendaknya dia meludah ke pakaiannya. Ya, Ya. Atau kalau ada mindil, boleh pakai mindil. bagaimana? Atau ya di potongan apa namanya bajunya yang ujung dari pakaiannya juga boleh. Ya, intinya nggak boleh dia meludah ke tanah masjid, ya, ke atas karpet masjid langsung. Ini juga tidak boleh karena ini termasuk khati'ah. Ya, disebutkan meludah di masjid termasuk khati'ah. Nah, apalagi masjid zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu, ya, misalkan disebutkan al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kafaratu hadatsnuha. Kalau masih zaman dulu masih pasir, ya kalau terpaksa meludah, kafaratnya tinggal dikubur lagi, ya dengan pasir yang lain. Tapi kalau masjid zaman sekarang sudah rapi, bersih, kesat, pakai karpet, nah ini nggak bisa, susah dibersihkan. Nah, Fadhil. Nah, dia. Wa tusannu salatuhu ila sutrati au qaimati kakhirun Mhm. Ke akhirat rahim atau muakhirat rahim. Ya jadi, syakhisan fa ila khatti. fa in lam yajid syakhisan fa ila khat. Nah, ini hukum menggunakan sutra. Jadi apa hukum menggunakan sutra? Sunnah. Tusannu fis salah. Tusannu salatuhu sunnah agar kita sholat itu menghadap ke sesuatu. Ya bisa ke akhir dari kendaraan. Ya, kalau kita di padang pasir misalkan kan luas tuh. Ya bisa kalau di mobilnya yang ngadep ke mobil boleh, atau ke batu boleh, ya, au jidar, tembok, au syajarah, pohon, atau tongkat. Ya intinya benda-benda yang bisa kita jadikan sutra. Ya, Nabi SAW pernah disebutkan sholat menghadap ke tombak. Ya. Jadi yang penting ada batasnya jelas, ya sampai mana sutranya. Ya maka ini mustahab. Ya ini mustahab. Dan ini menurut jumhur. Ya, jadi sutra ini sunnah atau mustahab. Fa in lam yajid syakhisan fa ila khat. Ya, kalau nggak nemu bendanya, tidak nemu tongkat yang bisa ditancapkan misalkan, ya khuttu khattan amamahu. Maka dia buat garis. Boleh buat garis sampai orang yang mau lewat itu tahu, ya, bahwa ini sutrohnya, bahwa ini batasnya. Ya, jadi apalagi zaman sekarang sih sejadah udah ada garisnya ya. Jadi insya Allah orang tahu ya mana batas dia sholat dan mana bagian yang dia boleh boleh lewat. Nah, sehingga hukum yang datang berikutnya adalah bagaimana hukum orang yang melewati orang sholat. Nah, Wa tabtulu bimururi kalbi aswada fahimi faqat. ini min faqat. Ya, jadi kenapa pentingnya sutra ini? Karena bisa jadi sholat itu batal ya dengan dilewati sesuatu. Nah, di antara yang disebutkan di sini adalah aswad bahim. Ya, jadi Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaih." Seandainya orang yang lewat ya tahu apa yang mhm, apa yang ada di depan orang yang salat, lakana an yaqifa arba'ina khair lahu min an yamurra baina yadayhi. Ya, dia menunggu 40 hari lebih baik bagi dia daripada melewat depan orang yang salat. Ya. Tapi kadang-kadang ya terpaksa. Ya, dalam beberapa kondisi kita terpaksa untuk melewati orang yang salat. Ya, seperti kepadatan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid besar yang ramai. Ya, orang terpaksa untuk lewat. Ini kadang-kadang ada rukhsah. Ya, jadi tahrimnya bisa bisa hilang untuk hajat. Karena kepadatan yang betul-betul padat ini nyawa. Ya, kepadatan yang betul-betul padat ini akibatnya bisa ke nyawa. Ya.
Apalagi kalau sholat jamaah ya, kalau sholat jamaah di depan makmum, ya ini tidak masalah tentunya sebagaimana yang kita sebutkan. Karena sutrahnya orang sholat jamaah adalah sutrahnya imam. Nah, namun ada satu kondisi tadi disebutkan tabtulu bimururi kalbin aswad bahimin faqat. Jadi sholat orang itu bisa batal seandainya dilewati oleh kalb aswad, anjing hitam, bahim. Jadi hitam doang warnanya, nggak ada warna yang lain faqat. Ya, hanya apa namanya, anjing hitam ini. Oh, jadi Abu Ayyub Hakim kalau lagi sholat di Sarj, nah, hati-hati dilihat ada anjing lewat atau enggak. Apalagi yang warnanya hitam pekat. Namun ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama, dalam hadis disebutkan ya, anna salat tanqati bi murur thalathati asya. Ya, disebutkan dalam riwayat salat itu bisa batal ketika dilewati oleh tiga hal. Mungkin pernah dengar. Al-mar'ah, wanita, himar, keledai, dan al-kalbul aswadul bahim. Ya, anjing yang hitam warnanya. Ya, nggak ada warna lain. Ya, namun ulama di sini berbeda pendapat. Apa maksudnya ya qata' ya salat tadi? Jumhur maksudnya hadis tadi atau maksud terputusnya salat tadi, batalnya salat tadi maksudnya adalah nuqsanus tsawab. Jadi jumhur mengatakan bahwa maksudnya adalah berkurangnya pahala. Jadi bukan batal betul-betul batal tapi berkurang pahala. Kemudian pendapat yang kedua, jadi batal betul-betul ya dengan tiga hal tadi menurut hadis tadi, mar'ah, himar dan kalb. Ya, tentu ini kalau melewati antara kita dan sutra. Kemudian pendapat yang ketiga, jadi kalau pendapat pertama nggak ada masalah, cuma berkurang pahala. Pendapat kedua itu betul-betul batal semuanya. Pendapat ketiga ini yang pendapatnya mazhab. Ya, jadi yang membatalkan itu hanya apabila dilewati oleh anjing hitam yang tidak ada warnanya sama sekali. Nah ini yang pendapat mazhab. Adapun yang dirajihkan oleh Syekh Al-Fauzan, wallahu a'lam, beliau mengatakan menurut pendapat jumhur. Jadi tidak membatalkan, melainkan hanya mengurangi pahala sholatnya saja. Nah, baik. Fadhal, potongan terakhir. Walau ta'awuddu inda ayatin wa indin wassu'alu inda ayatin wa rahmatin walau fi fard. Nah, walahu ta'awudz. Jadi kalau melewat ayat wa'id, ayat-ayat azab, ancaman, boleh berta'awudz, boleh memohon lindungan. Kemudian kalau dia ke ayat-ayat yang rahmat, ya boleh memohon ya untuk rahmat tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, yang beliau lakukan ketika sholat malam. Ya, dan kaidahnya tadi, apa yang boleh dinafilah, boleh di sholat fardu. Ini ada dalil yang mengkhususkan. Nah, ini mungkin bagian dari kitab salah atau bab sifat salah. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke arkan atau yang menjelaskan mana di antara af'al salah yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mungkin ini yang dibahas untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu Silakan. khairan.